Mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for joining this class today. Ya, ini adalah pertemuan 7. Jadi kita ada satu materi nanti kita pertemuan minggu depan. Jadi minggu depan kita ada satu materi lagi sebelum nanti kita UTS ya. Untuk UTS tanggal 14. Masih ada 2 minggu sebelum ujian ya. Jadi minggu depan itu kita pertemuan terakhir, pertemuan ke-8 nanti UTS dan kalian 9. Nanti setelah UTS baru kita langsung ke pertemuan ke 10 ya. Jadi setelah UTS kita langsung ke pensil. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini dan besok kita belum sedikit tentang kalimat. Karena pensil itu sudah berkaitan tentang kalimat ya. Jadi untuk materinya udah mulai agak susah sedikit nih. Nah, oke, kita akan bahas ini masih lanjutan tentang top yang kemarin, masih terkait juga tentang yang kemarin kita bahas, yaitu adjektif, kata sifat dan kata keterangan ya. Jadi masih nyambung. Oke, ini absennya nanti aja ya. Kalau nggak salah tuh di grup tuh ada 30 tapi kuliahnya kok nggak sampai 30. Itu kemana yang lain ya? Ke kuliah kalian cuma segini. Atau kuliah teman-teman juga orangnya juga kelasnya juga banyak yang nggak masuk. Iya, maksudnya kan hampir separuh ya, padahal kalau di daftar itu di grup tuh sampai 38, 37, cuman ya kuliah tuh orangnya kok ini. Paling berapa sih nggak sampai 20 katanya, 20 maksimal ya. Oke. Takutnya mereka itu nanti muncul pas UTS, karena kan kasusnya gitu ya. Jadi kuliahnya hilang, tapi ujian muncul ya. Banyaklah mahasiswa goib ya. Itu pasti selalu ada, tiap angkatan itu pasti ada gitu ya. Nah, untuk absen nanti aja ya, absennya nanti satunya kalau ada yang baru datang. Nah, kita lanjutkan untuk materi kita. Jadi kita sekilas singgung tentang apa itu kalimat ya, kalimat. Nah, jadi kalau di dalam pola kalimat sederhana ya, di situ ada 2 jenis kalimat, yaitu pola nominal sama pola verbal. Nah, ini yang biasanya nanti terkait dengan kita untuk materi kita, karena materi kita itu nanti udah mainnya ke kalimat ya. Nah, oke, nah, jadi kalau dalam susunan kalimat itu minim ada subjek dan predikat atau subjek dan verb ya. Jadi ini yang paling gampang. Jadi minim kalimat itu ada subjek dan predikat atau verb. Nah, ini minim ya. Jadi nggak harus selalu kalimat itu ada objek, karena memang ada kalimat atau kata jenis kata kerja itu yang nggak bisa dikasih objek. Jadi minim kalimat itu harus ada subjek dan verb. Nah, kita akan ke pola kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang memakai kata kerja. Bisa berupa action, bisa mental, pada pola predikat. Pola ini mengikuti tense ya. Nanti secara contoh kita pakai presiden aja dulu. Nanti kita pas itu kita akan ke dalam lagi. Jadi pola di sini kalau prinsipnya gini, Indonesia ini kalau bisa kita menemukan ya. Di situ ada kata kerja. Berarti itu adalah kalimat yang berbeda. Kata kerja itu seperti atau mental. Misalnya saya membaca itu. Di situ ada kata kerja. Oh, itu tidak perlu action atau mental itu yang bisa adalah ya, tapi saya tidak tahu. Jadi itu bisa kalimat itu pada Indonesia dituliskan. Karena ya, itu kan ini yang perlu itu kan kalau dalam yang Inggris itu kan kok itu harus kita subjek kan. Ya, kita harus ini kan. Saya membaca buku, ya, laki-laki membaca buku, ya, perempuan membaca buku, kata membaca buku bersama. Siapapun subjeknya ahli ide sini tidak akan sama angka membaca. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu kan berapa adalah subjek dan verb itu harus mulai.
Oh, kita harus berkenaan presiden. Oh, ada bisa presiden. Maka ini harus bisa dalam kuat. Maka dia harus pakai sense. Nah, jadi itu kan dalam pembicaraan. Kenapa kami dalam bahasa Indonesia tidak apa itu sulit ya itu karena setiap kata kata tidak kita diri sendiri. Oh, berarti ya kamu masih yang sedikit membedakan adalah ini perubahan mata terjadi. Dalam kalimat siapapun yang membantu atau itu bukan semuanya kata tidak. Tapi kalau kamu sendiri dia harus seperti saja satu contoh harus sekolah harus nyambung. Misal kadang-kadang saya makan atau saya makan sebelum apa makan makan. Oh berarti makan itu kata kerja makan dari itu makan makan kerja kalimat kerja makan kok ya. Nah saya bangun di pagi hari oh kata bangun saya bangun di pagi hari berarti ya sudah saya kantor satu-satu ulur saya di pagi hari saya bisa bangun bisa di pagi hari. Jadi kalau dalam dimakan apa seperti ini, ya itu sebenarnya ulur itu bukan yang saya tahu apa itu apa. Jadi kita kalau nanti saya baca itu baru nah itu ikutin pola kemarin ya sedikit dulu kan. Nah, paling yang kita kata sifat sama 6 itu nempel ya kita harus prinsipnya dibalik terus kita ya udah lakukan aja subjek sama terus ini objek. Jadi ketika kalian menemukan kata kerja maka gunakanlah pola verbal berarti yang dia memang ada verbnya ya verb atau sebagai predikat ya. Masalah tenses nanti kita ngikut aja tapi kita ambil yang familiar aja ya misal present tense. Misal katakanlah ya dia perempuan mengerjakan PR. Nah, di sini kita harus tahu dia perempuan berarti she. Mengerjakan do. Oh, karena dia she berarti pakai es ya atau ses tidak homework. Nah, jadi harus ngikutin terus. Nah, terus misal murid-murid ya bermain sepak bola. Nah, berarti ya tinggal ngikutin aja misal murid-murid. Oh, dia jamak kan, berarti the student. Kita boleh pakai the lah ya. Dia tidak merubah arti the student. Murid-murid bermain. Bermain itu play. Murid-murid karena dia jamak. Berarti kan kata gantinya they. Maka kita menggunakan play football. Nah, jadi verb dia harus mengikuti subjek apakah tunggal atau jamak. Nah, murid-murid karena dia jamak, maka kan the student, murid-murid. Oh, karena dia jamak berarti kata gantinya adalah they. Maka they itu kan enggak doyan s ya. They, we, I sama you, maka dia pakainya play. Kalau murid bermain sepak bola ya berarti ya tinggal dirubah the student. Terus entah itu muridnya laki-laki atau perempuan gitu ya. Berarti ya kita tetap pakai s kan. Jadi ini dimainkan. Coba saya tulis bawahnya ya. Nah, jadi verb akan selalu mengikuti si subjek. Nah, jadi memang harus diperhatikan subjek. Subjek itu enggak melulu cuma apa laki-laki dan perempuan, tetapi dia laki-laki dia bisa harus nama orang, nama siapa, yang intinya dia gender laki-laki. Nama perempuan juga she itu luas. Nama perempuan. Terus misal katakanlah yang dia identik dengan gender feminim gitu ya.
Nah, terus atau sesuatu yang jamak B, mereka itu luas loh ya. Bisa misal buku-buku, murid-murid, guru-guru, banyaklah ya. Jadi intinya dia jamak. Nah, jadi verb selalu mengikuti subjek. Ini adalah pola kerja. Jadi ketika kalian mendengar atau kalian menemukan kata kerja, maka melakukan kata kerja yang tentang action, tentang mental verb. Yang penting adalah kata kerja yang dipanggil. Ya sampai di sini konsepnya paham. Paling agak dikit nggak apa-apa ya. Nah, belum salah, tapi setelah baru ya. Jadi konsepnya itu ketika kalian menemukan kata kerja, maka gimana pola kerja. Jadi menggunakan kata kerja. Jadi kata kerja selalu mengikuti subjek ya. Kalau tidak tunggal maka kata kerjanya ini juga harus singular ya. Kalau tunggal unit yang misalnya harus unit dan harus dilakukan. Nah, secara umum kalimat kerja. Yang kedua, kalimat nominal. Kalimat nominal ini, saya langsung revisi ada kesalahan. Kalimat nominal ini adalah kalimat yang dia tidak menggunakan action atau mental verb, tetapi kalimatnya itu memakai linking verb, seperti to be pada pola predikat. Nah, lebih khusus kalau tadi kalimat verbal itu dia harus subjek plus verb ya. Nah, jadi misal ini saya tambahin aja ya. Untuk pola nah, oke ya, dia bebas ya. Bisa objek, bisa kata keterangan, bisa keterangan tempat. Nah, jadi ini. Kalau yang ini, nah, ketika kalian nggak menemukan verb, maka verb yang digunakan adalah verb yang ini atau tujuh. Untuk polanya sedikit berbeda. Setelah subjek dan verbnya wajib diikuti bisa kata benda, kata sifat atau kata keterangan. Ya, ini verb di sini bisa lebih kayak SMA atau visual. Nanti kita pakai pengertian dari gampang. Atau sebenarnya itu adalah ini. Ya, nanti contohnya kita lihat. Jadi misal gini. Pola kalimatnya dia, nah, misal kalau dalam kita mau Inggris dengan saja tadi, kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu kan harus subjek predikat, objek, subjek predikat, objek keterangan gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ini dia ada subjek dan predikat. Kalau kita menggunakan kata dia tadi, kalau dalam bahasa Indonesia ini mungkin boleh dia tadi. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita kalau kita terjemahkan kata-kata kayak dia tadi sih ini pun nggak boleh. Gimana cara tadi ada subjek itu itu kan bukan kata kerja, tapi dia kata sifat. Maka gimana caranya? Pokoknya gimana caranya kalimat itu kalau ada subjek dia ada verbnya. Kalau dalam bahasa Inggris prinsipnya harus kudu. Nah, sebenarnya kita pakai apa? Kalau dia cantik, si itu enggak jelas. Maka ketika kalian nggak menemukan kok, pakailah linking kok, terutama maka tinggal untuk aja itu pakai apa? Kita pakai isim aja dulu ya. Misalnya beautiful, dia cantik. Bahasa Indonesia itu bukan kalimat, tapi kalau bahasa Inggris itu dia harus dari subjek verb ya, itu bisa plus jadi bisa. Kalau subjek dan verb sendiri kan nggak bisa itu buat dia kenapa? Tapi kalau yang pola verbal subjek dan verb bisa berdiri-berdiri, kayak berlari, kayak tidur, selesai ya. Nah, boleh, tapi kalau pola verbal dia harus setelah dia wajib diikuti yang tadi ya, kata Tuhan, kata benar, kata kanan. Bisa, itu di sini ideal bisa.
di sini beda cerita itu jadi verbal ya. Aku di sini. I juga nggak bisa gimana caranya dia bisa masuk. Maka kita kalau saya ini itu kayak aku bayangan. Dia nggak bisa diartikan kayak dokter, tapi fungsinya ya dia adalah verb. Ya. Tuh itu nggak selalu jalan tuh, nggak selalu ya. Nah, maka gimana caranya ada maka oh I itu digunakan M untuk I polanya subjek verb ya plus keterangan tempat. Ini kalimat. Kalau bahasa Indonesia ini mungkin boleh, kalau bahasa Inggris Indonesia enggak. Tetap harus butuh verb. Kami murid atau kami adalah murid atau kami seorang murid misalnya atau kami murid misal, we student juga bisa. Maka gimana caranya? Di sini udah ada sama jadi harus ada verb. Maka kita tambahkan ini. Jadi prinsipnya gini, ketika kalian nggak menemukan kata kerja, maka gunakanlah verb yang to be. Beda dengan tanya aku di sini dan aku duduk di sini itu kan beda. Aku di sini I here, dia pola nominal. Aku duduk di sini berarti pola verbal I sit here. Nah, jadi hampir mirip sih, ya. Jadi ketika nggak menemukan kata kerja, gunakanlah verb yang to be. Nah, misal aku di sini, oh ya. Nah, misal oh banyak ya. Gejala awalnya biasanya mau UTS ya kayak gini. Misalnya udah paham. Nah, misal ya, aku di sini. Nah, kalau tadi ketika kalian nggak menemukan kata kerja, aku di sini, di situ kan nggak ada kata kerja. Nah, kita bisa kalau pola kalimat kayak gini, jadi kayak kita terjemahkannya urut. Aku di sini, oh aku, I, terus di sini ya. Di sini itu nggak usah pakai in ya, mubazir ya. Ya itu artinya udah di sini. Berarti kalau misal di sini nggak usah in ya gitu, mubazir. There pun sama, there itu artinya di sana. Jadi kalau misal kalian udah cukup menggunakan there, nggak usah in there, itu juga mubazir ya. Sesuatu yang berlebihan kan nggak baik ya. Nah, misal aku di sini. Nah, I here kan nggak bisa. Berarti kita butuh verb ya, verb bayangan ya, verb leading verb. Maka harus I am here. Kalau misal aku duduk di sana, nah ada kata kerja duduk, maka kita pakai pola verbal. Berarti I sit there. Misal kamu di sana. Nah, kamu di sana. Sama halnya. Ketika kalian tidak menemukan kata kerja,
pola. Misal kita artikan per kata, you there, nggak bisa, ya. Ada subjek maka wajib ada verb, ya. Nah, maka verbnya gimana? Berarti verbnya yang linking, berarti you are. Ini pola nominal. Aku tidur di sini, misal ada kata tidur, oh kata kerja, maka kita menggunakan, nah ya udah tinggal translatekan aja pelan-pelan, kurut aja, misal I sleep here, maka dia adalah pola verbal. Nah, konsepnya gini, ini adalah untuk penantang dan jadi apa? Nah, jadi kalau tulisnya bahasa Indonesia beda ya. Kalau bahasa Indonesia aku di sini, kamu di sana, boleh. Tapi kalau bahasa Inggris, ya, gimana caranya? Kalimat itu harus ada verb. Jadi ada subjek harus ada verb. Nah, cuma kita lihat kalau kalian tidak masuk di sana, maka gunakanlah pola nominal. Jadi barang kata ya subjek plus studi lalu verb ya. Misal SMA atau tergantung konteks manajemen. Nah, terus kalau bukan kata kerja, maka gunakanlah pola verbal. Jadi normal itu diartikan kata kerja. Dia nggak akan berubah sama arti sih, nanti urut aja sih. Jadi prinsip dasarnya adalah itu. Nah, misal kalau kita buat satu paragraf pendek lah ya. Nah, misal tentang aktivitas sehari-hari. Nah, kita coba untuk bahasa Inggris kan ya, misal. Saya coba bahasa Indonesia dulu ya, misalnya. Misal ini dulu lah. Ada kalimat. Kalau kalian ngarang kan kayak gini ya. Nah, saya bangun jam 5 pagi. Nah, ada kata bangun. Pasti ini pola verbal. Maka tinggal kita translatekan. Misal I get up at 5 o'clock. Misal ya. In the morning. Pagi ini cerah. Pagi ini berarti this morning. Misal cerah itu clear bisa ya, cerah ya. Nah, atau sunny. The morning titik-titik sunny, nggak boleh ya. Nah, gimana caranya? Kalimat itu ada subjek, harus ada verb. Subjek itu nggak harus selalu nama orang, I, you, we, they, she, he, it ya. Tetapi she itu kan dia luas. She itu dia perempuan, bisa nama orang perempuan, bisa sesuatu yang merujuk ke perempuan. Apalagi he itu juga luas. He itu bisa nama orang laki-laki, bisa sesuatu yang merujuk ke laki-laki, misal gitu ya. Yang gendernya laki-laki. Atau it itu luas ya, luas dan luas. It itu bisa mengacu ke nama hewan, nama benda, nama tempat. It itu kan luas. They pun juga luas. They mereka itu bisa mereka yang terkait dengan sesuatu yang jamak. Misal orang jamak ya. Misal murid-murid, guru-guru, atau yang intinya merujuk ke sesuatu yang jamak ya. Nah, di sini kan ada kata this morning ya, pagi ini misal. Nah, di sini ada subjek, gimana caranya harus ada verb. Maka kita lihat, oh this morning, pagi ini. Biasanya dia menggunakan is ya, karena kaitan sama cuaca. Nah, saya mandi, ada kata mandi, berarti ada kata kerja, berarti tinggal ditranslatekan I take a bath. Misal gini ya, saya tambahkan aja ya untuk kalimatnya misalnya.
Nah, misal saya mandi, airnya dingin. Nah, berarti ya tinggal the water, air. Air itu tinggal dia, nah, air itu dia cenderungnya biasanya tunggal. Is cold. Air itu tunggal, nggak bisa jamak waters, nggak bisa ya. Kembali ke materi yang awal ya, kata benda yang dia ibarat kata sesuatu yang terdiri dari uncountable, nggak bisa dihitung, dia biasanya tunggal. Ya, airnya dingin. Lalu saya sarapan. Oke, berarti I have breakfast. Makanannya enak, berarti the food is. Biasanya makanan itu tunggal ya, makanan karena dia uncountable is delicious. Jadi dalam satu paragraf dia bisa dua pola verbal dan nominal. Ini yang nanti jadi dasar kita ke tense. Jadi kalimat itu ini ya, kalimat itu biasanya titik ketemu titik yang misal di sini ada subjek, ada verb. Terserah bilang apa yang penting ini ada subjek dan verb ya. Nah, terus di sini this one itu ada subjek, ada verb. Di sini ada kata sifat. Itu kebetulan ada subjek, ada verb. The water is cold, ada subjek, ada verb, ketemu kata sifat. Oke, masalah yang ini subjek verb. Terus I have because subject verb like the book is delicious, ada subjek, ada verb. Ya, belakangan ini itu bisa kata benda, bisa kata apalagi ya, kata sifat gitu ya. Misalnya kata gini ya. Nah, ini udah ya. Nah, tapi ini enggak semua non ya. Biasanya nonnya itu adalah terkait dengan profesi biasanya, pekerjaan. Enggak semua non. Non kan luas ya, tapi biasanya ini terkait dengan profesi karena melekat pada orang. Nah, seperti itu. Itu konsep dasar nominal dan verb. Ini next nanti tenses kita akan bahas ini lebih dalam ya. Ini baru present, nanti ketemu past tense ya. Tapi biasanya kalau dalam paragraf itu ketika dia misal dalam satu tenses biasa ketika dia present maka present semua, ketika past maka past semua. Itulah dasar ya untuk nominal. Terus kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Nah, terus materi berikutnya tentang conjunction. Ini jenis kata yang terakhir. Kosakatanya enggak banyak. Kalau kosakata yang tumbang bukan terbanyak itu kayak noun, kata benda, kata sifat, sama kata kerja itu pokoknya banyak. Nah, kita akan conjunction. Atau mungkin familiar disebut dengan konjungsi. Apa sih konjungsi? Nah, konjungsi adalah kata sambung yang dia tugasnya adalah menghubungkan kata frase dengan frase, kalimat dengan kalimat dan seterusnya. Kata sambung. Jadi kata sambung. Jadi fungsinya adalah menghubungkan. Bisa kata ke kata, bisa katakanlah frase ke frase, kalimat ke kalimat ya. Misal seperti ini. Ada 3 jenis konjungsi dalam bahasa Inggris. Adalah ini ya. Koordinasi penjelasan subordinatif sama korelatif ya. Nah, nanti kita koordinasi korelatif dan subordinatif. Nah, misalnya kata N itu jalan, tapi jalan, or itu sekali, or itu bisa juga artinya atau tapi dia jangan dipakai. So itu bisa artinya karungan, bisa artinya karungan, bisa artinya itu tergantung konteks ya, tergantung konteks kalimat ya. So itu jadi atau tidak, jadi itu artinya belum. Nah, jadi ini yang paling familiar itu paling cuma and, but, or, sama so. Kita gunakan 4 jenis konjungsi ada ya. Nah, koordinat itu jangan harus menunjukkan sesuatu yang setara. Setara itu berarti dia harus
Misal gini ya, N sama R. N sama R itu kan artinya atau dan ya. N itu dan, R itu atau. Dia harus setara. Setara ini berarti dia harus setara jenis, baik sebelum dan sesudah. Baik dalam kata, frase, klausa, atau kalimat ya. Misal titik-titik N, titik-titik. Terus misal titik-titik or titik-titik, dan dia otomatis harus setara dan penggunaannya dia harus dikenal-kenal. Misalnya ini, kalau dia setara dalam kata besar, I read a book and novel. Aku membaca sebuah buku dan novel. Ya, di sini kita lihat kata setelah N dan sebelumnya dia sama-sama menggunakan kata benda. Enggak masalah itu kata benda bisa dihitung apa enggak masalah, yang penting kelas katanya sama. Saya membaca buku atau novel, atau saya membaca buku dan novel. Dan atau kan intinya sama, dia harus setara ya. Nah, cuman kalau dan itu dia lebih menambahkan kalau atau itu kan banyak pilihan. You get them, kamu dan aku pergi ke sekolah. Dia sama pronoun, subjek pronoun, objek pronoun semua. Ya, misal katakanlah kamu dan aku. I, you, we, they, she, it kan subjek pronoun kan, maka dia harus kalau penggunaannya dia subjek pronoun, maka dia harus subjek pronoun semua. Kalau dia objek pronoun, dia harus objek pronoun semua. Misal ya, kamu dan aku, you and me nggak boleh, you itu subjek pronoun. Nih itu kan yang dikenai kan, dia fungsinya kan sebagai objek setelah maka dia nggak boleh maka saya you and that. Misal teman-teman itu aku, maka my friend and that. Keluargaku dan aku, my family and that. Ya, jadi I, bukan I can. Ini lebih ke pengucapan sih, karena kalau bahasa Inggris terkadang kan apa itu di formulir. Kalau kalian suka dijelaskan pakainya I, bukan I can. Karena kayak I itu terpisah, tapi kalau I itu jadinya kayak ini kan. Ya, jadinya ini. Jadi kita kata kayak itu pasti I. Nggak bisa I can. Nah, guru itu kan nggak pernah kamu dan aku pergi ke sekolah, jadi di sini sama dan ini juga sekarang. You dan I. Misal, I buy and read a book. Aku membeli dan membaca sebuah buku. Nah, ini juga harus setara ya, sama-sama kata kerja. Nah. Terus misal kata you are beautiful and clever. Kamu cantik dan pandai. Nah, di sini setara cantik dan pandai. Di sini sama-sama kata itu. I want to go on this place. Ya, aku ingin pergi aku ingin pergi. Oke, enggak pas. Saya ganti verbnya ya. I want to go or stay aja ya. Nah, aku ingin pergi atau tetap di sini. Misalnya ada kata go or stay. I eat an apple or an orange. Ya, aku makan apel atau jeruk misalnya. Jadi tidak ada setara. Please choose me or him. Pilih aku atau dia. Nah, di sini kan ini kan objek pronoun ketemu him juga objek pronoun. Tidak bisa. This I or she tidak bisa. Nah, karena setelah verb dia harus benar kan? Jawabannya gimana? Tapi kalau itu kita di awal, oh ya ya ya, karena setiap kata itu nyambung biasanya. Nah, karena setiap kata itu nyambung itu dari awal. Oh ini nyambung dari ini, karena kata itu paling nyambung. Nah, terus saya sekarang frase bisa frase itu bagaimana jenis kata bisa terjadi terus mari kita tunggu
Jadi plus itu dia bisa misalkan dia membentuk wayang tetapi dia nggak meninggalkan makna sebenarnya. Misal itu tapi ilmu novel. Aku membaca buku tapi dari sebuah novel yang dari di sini. Ya, dia secara gabungan dua kata. I think beautiful girls or beautiful. Aku bertemu gadis-gadis atau laki-laki yang tampan di sini. Ya. Atau misal determiner personal. Determiner itu kan misal kayak kata apa ya? Nah, posesi. Nah, determiner itu hanya kepemilikan kita. Sudah dilakukan itu ayam atau taman itu sekali. Nah, jadi ketika kalian ini maka juga maka semua tetap harus setara. Kalimat. Nah, ini kembali tadi. Kalau dia setara kurang satu kalimat ini itu harus ada satu contoh. Nah, dia menjadi sama. Kalau dia bergeser dari kalimat verbal, maka dia harus kalimat verbal. Ya, kalau dia kalimat yang nominal, maka diikuti juga harus dengan kalimat yang nominal. Misal gini ya. Jadi kembali yang tadi. Nah, jadi kalau kalian menemukan konjungsi yang tadi ya, nah dia harus setara. Kalau kalimat verbal, konjungsi plus kalimat verbal. Kalau dia kalimat nominal, konjungsi terus kalimat nominal juga misalnya. Aku membaca buku warna pink dan aku membeli sebuah novel. Nah, di sini berarti kan dia sama-sama kalimat verbal ya. Ada subjek, predikasi, sama lain. You give a book and I receive it. Kau memberi sebuah buku dan aku menerimanya. Nah, ini juga kalimat verbal. He is beautiful and he is handsome. Dia cantik dan dia tampan. Ini kalimat nominal semua ya. I'm here and you are there. Aku di sini atau kamu di sana. Nah, di sini juga kalimat nominal ya. He is smart. Atau kalau kalian bikin kata ya, and or not. Dia juga harus setara. He is smart, but he is arrogant. Dia pintar tetapi dia sombong. Jadi kalau kalian menemukan kata hubung yang tadi ya, and or atau but, maka dia tetap semua harus setara. Nah. Penggunaan kata so itu jadi ya, sehingga ya. Nah, so itu juga harus setara, sama ya. Nah, misal so itu artinya jadi atau sehingga. Nah, misal, I miss you but I hate you. Aku rindu kamu tapi aku benci sama kamu misal. Ini juga setara. Pertentangan tetapi setara ya. Di sini subjek predikat dan subjek terus kata hubungnya juga subjek predikat. I'm sick, so I don't go to school. Nah, tetapi bisa juga dikombin ya, antara verbal dan nominal. Tetapi bisa juga dikombin sih, ya. Atau misal ini cuman kadang tergantung konteks kalimat gitu ya. Nah, setidaknya itu bisa dikombin apa enggak.
Nah, misal MC gitu ya, aku sakit, so I don't go to school, jadi aku nggak pergi ke sekolah. Nah, I don't study hard, aku nggak belajar, jadi aku dapat nilai yang buruk. Jadi semua tetap harus setara ya, penggunaan but, so, and, terus kita ke sini. Oke, sini diisi ya. And, or, but, atau so. Nomor 1. Oke, it was a warm day. Harinya panas. Jadi kita melepas jaket kita. Nah, jadi fungsinya kata hubung itu ini. Jadi ketika ada dua kalimat, satu kalimat itu kan diidentikan dengan titik di akhir. Berarti ini ada dua kalimat. Fungsinya kata hubung adalah dia menggabungkan dua kalimat itu jadi satu. Ya. Nah, ini harinya panas. Jadi kita melepas jaket. Nomor 2. Oke, yang bisa terkait dengan pilihan itu biasanya pakainya on. Karena kan mesti dibanding atau apa sih hukum kamu. Nah, nomor 3. Aku belajar untuk tes. Aku mendapatkan nilai yang buruk. Ya. Oke, aku udah belajar, tapi aku mendapatkan nilai yang nggak bagus. Nah, jadi di sini kayak sesuatu yang bertentangan gitu ya. Terus misal nomor 4. I like candy, I like chocolate. Aku suka permen dan suka coklat. Nomor 5. Dia adalah orang yang kaya. Ya. He didn't spend all his money. Dia nggak menghabiskan uang. Dia kaya. Titik-titik dia nggak menghabiskan uang. Berarti kan, nah pertentangan dia kaya tapi dia nggak menghabiskan uang. Terus next 6. Kalau udah kata hukum itu lebih ke konteks ya. Aku makan banyak, aku masih lapar. Ada pertentangan ya. Aku makan banyak tapi masih lapar ya. Kita kurus makannya banyak ya banyak ya. 7. Pensilnya patah. Jadi dia nggak bisa nulis dengan nyata seperti pensil. Broken itu bisa artinya patah, bisa artinya pecah. Ya. Kalau untuk jumlah dia bisa artinya bisa atau patah. 8. Aku suka tidur. Aku tidak suka tidur siang. Nah itu tidur siang. Berarti bertentangan. Nomor 10. Dia sakit. Dia pergi tidur. So. Oke, aku pergi makan malam, tapi aku juga ingin main di luar. 2. Aku di sini belajar ya. 8. Ketika panas, jadi aku membawa sebotol air untuk tetap dingin. Jadi seperti itu ya, tinggal ngikutin. Nah.
Oke, kita coba angkat soal aja ya. Oke, nomor 1. Oke, aku tahu jawabannya, tapi aku nggak bisa bilang terus kamu. 2. 2. Oke, ketika kuliah, ya itu biasanya kita pergi naik kereta cuma 3. Aku alergi kucing. Aku perlu berbagi di kursi. Oke, dia nggak belajar sehingga dia gagal tes. Oke, nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi mainnya udah ke konteks. Kita akan ke correlative conjunction. Mungkin tinggal hanya beberapa slide aja ya. Nah, correlative conjunction itu menghubungkan kata hubung yang dia itu berpasangan. Ya, kalau tadi itu kan dia kayak and or but so, dia terpisah satu aja. Tapi kalau korelatif itu kata hubung yang dia kata hubungnya itu berpasangan. Ya, misal kata both titik-titik and. Baik ini, baik titik-titik dan titik-titik menunjukkan kesamaan. Either or itu menunjukkan pilihan, ya, tetapi yang positif. Neither nor itu menunjukkan pilihan, tetapi lebih ke negatif ya. Intinya juga sama ya. Ini titik-titik atau ini, nah biasanya seperti itu. Not only but also itu tidak hanya, tetapi juga. Jadi dia lebih ke memberikan informasi. Terus whether dan or. Whether itu apakah titik-titik atau. Misal, tapi apakah di sini bukan apakah yang kita bertanya ya, tetapi lebih ke aku bingung apakah mau pergi apa enggak. Jadi lebih ke kayak informatif ya, tapi bukan bertanya. Tapi lebih ke untuk penggunaannya seperti ini, jadi semua itu tetap harus kembali ke hal yang setara. Ya, misal, I love playing both violin and piano. Aku suka bermain biola dan piano. Both my mother and my father want me to be a lawyer. Baik ibuku, ya di sini kan setara ya, my mother and my father. Nah, buat Helen and Thomas, baik Helen dan Thomas will go to the restoran, akan pergi ke restoran. Jadi ya, jadi semuanya itu tetap harus setara. Nah, terus either or, either dan or ya, itu juga sama-sama harus setara. Misal either you or your old brother, baik kamu atau kakakmu is invited to come ya, diundang untuk datang. Nova, either Nova or her partner is coming to the party, baik Nova ya, atau temannya akan datang ke pesta. Nah, either my father or I baik aku atau baik temanku atau aku wants to see the film, ingin nonton film ya, jadi dia harus sama-sama setara. Either Fandi or his employer are not coming to this meeting, baik Fandi atau pegawainya, karyawannya nggak datang. Nah, jadi tetap semuanya kata hubung itu harus setara. Ini juga sama ya. Tidak keduanya, neither Jason nor Johan wants to play this song. Baik Jason dan atau Johan tidak ingin memainkan lagu ini. Jadi dia tidak, tetapi lebih ke negatif ya. Kalau either positif, kalau neither itu intinya tidak dua-duanya. Nah, neither grandpa nor grandma was tired yesterday. Baik kakak maupun baik kakek maupun nenek juga kemarin itu kelelahan. Neither my friend nor I are interested in the music. Jadi baik temanku dan aku juga sama-sama nggak suka musik. Terus yang terakhir not only but also. Nah, ini juga harus sama-sama setara. Misal kata my cousin not only plays the piano but also write the song. Saudaraku tidak hanya bermain piano tetapi juga menulis lagu ya. Jadi setelah ini dia juga harus setara. Ya, sama. Terus di sini not only type the contract but also corrected it. Nah, jadi di sini juga harus setara. Setara kata kerja ya. Terus ini setara kata sifat. She is not only beautiful but also talented. Dia tidak hanya cantik tapi juga punya bakat. Nah, ini juga setara. Her new house not only large ya. Rumahnya tidak hanya luas tetapi juga menyenangkan.
indah. My son not only clever but also diligent ya. Anak laki-laki itu tidak hanya pandai tetapi juga rajin. Jadi semua itu harus setara. Jadi kalau kayak gini itu sudah main ke ini. Terus misal, nah ini bisa kalian baca ini juga harus setara. Misal whether I drink a lot or a little, my face still gets red. Apakah aku minum banyak atau sedikit, wajahku tetap merah. Ya, whether it's sunny or raining, we are still going to see the concert ya. Apakah cerah ataupun hujan, kita masih tetap nonton konser. Jadi seperti itu sih penggunaannya ya. Terus the last is subordinating conjunction. Kata-katanya itu seperti ini ya. Misal kayak kata after itu setelah although itu meskipun as itu sebab apa ya, as if itu seolah-olah, because karena, before sebelum, if itu jika, since itu sejak, so that itu sama dengan sehingga, so then itu dari then unless itu jika tidak, until itu hingga, sampai, when itu ketika, when itu di mana, when itu sambil atau saat. Kita pakai yang familiar aja ya, misal gini ya. Nah, segala sesuatu harus, kalau kalian menemukan kata kerja yang ini subordinating, maka dia harus setara secara kalimat ya. Jadi subordinating itu dia harus setara secara kalimat. Nah, misal I go to school after I have breakfast. Aku pergi ke sekolah setelah aku sarapan ya. Jadi di sini juga harus setara subject verb, kata hubung subject verb. I have breakfast before I go to school. Subject verb, kata hubung subject verb. Nah, jadi semua tuh harus setara ya. I eat this food because I'm hungry. Ini juga subject verb, kata hubung subject verb juga. I go to school although I'm sick. Aku pergi ke sekolah. I subject verb, kata hubung subject verb. Di sini I have breakfast dan I go to kampus misal. Di sini juga subject verb, kata hubung subject verb. Jadi begitulah kata hubung. Segala sesuatu harus setara, baik setara secara kata, frase ataupun kalimat. Next meeting, the last meeting, nanti kita akan bahas tentang pola kalimat dasar ya. Subject verb, subject verb. Nah, kita akan bahas itu. Jadi minggu depan udah pertemuan terakhir ya, ke-8 nanti ujian kalian ke-9, setelah itu kita pertemuan 10 langsung eksekusi tenses. Ini itu pengantar tenses, kalimat itu pengantar tenses. Verb sama kalimat itu kunci di tenses, jadi kalau mau bisa tenses pelajarilah tentang verb dan kalimat. Oh ya, belum absen ya. Oke, kita bisa absen dulu ya. Yang ekonomi syariah. Abdan. Aditya. Anissa Putri. Anjar Wahyuni. Aulia. Dina Nur. Dina ada? Oke. Fauzi. Fauzi Elia. Jundi. Mareta. Fauzi Aris.
Erika Wahyu. Mutiara. Nurhayati. Prendi. Regita. Riza. Sadam. Solihin. Siti. Sri Mulyani. Triwirat. Fenty. Muharifan. Ya, informatika. Aditya. Arandela. Dahlia. Faiz. Faisal. Fajria. Ferry. Vivi. Linda. Raihan. Sinung. Siska. Trianto. Via. Yulfi. Muhammad Irfan. Mia. Manisa. Diani. Rizky. Fajar Setia. Okay, thank you very much for your attention. See you next week ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.